saya menemukan beberapa hal yang janggal. Saya depresi atas keputusan saya, dan saya minta talak. Dia nggak mau talak, mungkin karena dia butuh uang saya. Dan saya bilang, kalau kamu tidak mau menceraikan saya minum nih. Terus dia bilang, kurang kali segitu, minum aja. Saya bodoh, saya akuin. Perlakuan saya tidak patut dicontoh, ya. Saya jahat, ya. Saya mempermainkan pernikahan, tidak. Saya mempermainkan dia, tidak. Pertanyaannya sekarang saya balik, kamu mempermainkan saya atau tidak? Tunjukin buktinya, jelasin lagi di story-nya. Kayaknya dia udah mulai takut deh, karena dia tahu media tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok, dan netizen juga nggak goblok gitu lah istilahnya, nggak bodoh. Jadi dia kayaknya lebih berani di sosmed. Tapi hati-hati loh, orang yang dulunya sering nangis, yang lemah banget, yang segala sesuatunya diserahkan sama Allah, sekarang dia serahkan sama Allah, mikir lalu eksekusi, nanti kamu kena batu nyeban atau jelas. Saya dikutuk, di ultimatum dari pihak salah satu keluarganya. Tapi ada sih salah satu yang Ibrahim sendiri katakan ke saya akan habisi kamu. Dia bilang gitu ke saya. Nah sekarang Ibrahim, saya bilang ke kamu mau damai atau kamu mau habisi saya? Habis dalam konotasi? Saya nggak ngerti. Takutnya beda bahasa, beda arti. Saya nggak bisa arti itu. Kamu harusnya sudah selesai urusan hukum, hubungan hukum kamu sama klien kita Nabila sudah selesai. Jadi tidak usah lagi umbar-umbar janji di media sosial dan lain sebagainya. Tetapi harus yang kau ingatkan bahwa berarti kau bukan laki-laki yang baik. Sehingga nikahnya hanya 2 hari lalu diceraikan. Malu sebenarnya, ya. Aib seperti itu harusnya malu. Jangan lu sok-sokan seolah-olah mau bawa nama Nabila untuk di media sosial, nggak perlu. Ya, sebagai laki-laki itu namanya laki-laki cengeng itu, ya. Sempat alami kegagalan dalam mempertahankan biduk rumah tangganya dengan Alfat Fathir. Lagi-lagi, Ratu Rizky Nabila tuai banyak sorotan lantaran dirinya kini baru saja mengakhiri kisah cintanya dengan seorang laki-laki asal Libya, yaitu Ibrahim Alhami. Meski baru 2 hari membina rumah tangga bersama. Meski begitu, di balik kisah cintanya yang singkat, nyatanya hal tersebut justru menjadikan sebuah konflik berkepanjangan antara Ratu Rizky dengan Ibrahim yang sama-sama saling mengungkapkan akar permasalahan yang sebenarnya terjadi pada keduanya. Akui jika dirinya merasakan adanya kejanggalan pada mantan suaminya secara terbuka. Ratu Rizky pun memberikan curhatnya terkait kisah singkatnya bersama dengan Ibrahim yang selama ini belum terungkap. Terlepas dari curhat pilu dirinya, nyatanya kisah tersebut juga menyimpan sebuah rasa penyesalan Ratu Rizky Nabila, sebagaimana dirinya mengaku telah ditipu oleh mantan suaminya itu. Merasa seperti bangkit dari masa keterpurukan, maka seperti inilah pengakuan serta keluhan dari Ratu Rizky pasca bercerai dengan Ibrahim. Dan seperti apakah kelanjutan ceritanya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menuai banyaknya sorotan pasca diketahui umur pernikahannya yang begitu singkat, nyatanya di balik itu semua, hubungan Ratu Rizky Nabila dengan pria asal Libya bernama Ibrahim nampaknya turut terlarut dalam konflik pasca keduanya sepakat untuk mengakhiri biduk rumah tangga yang baru dijalani selama 2 hari. Sama-sama saling ngotot untuk menyingkap akar permasalahan yang sebenarnya terjadi. Hal itulah yang kini membuat Ratu Rizky nampak begitu memendam akan kisah dirinya yang turut merasakan kejanggalan hingga memutuskan untuk menceraikan Ibrahim.
Akui jika dirinya sempat terheran-heran dengan perilaku sang suami pasca resmi menikah secara siri, Ratu pun tak segan-segan menceritakan adanya percekcokan yang sempat terjadi antara dirinya dengan mantan suaminya itu. Ya itu cekcoknya sebenarnya simpel aja ya. Saya menemukan beberapa hal yang janggal. Saya depresi atas keputusan saya. Dan saya minta talak, dia nggak mau talak. Mungkin karena dia butuh uang saya. Dan saya bilang kalau kamu tidak mau menceraikan saya minum nih. Terus dia bilang kurang kali segitu, minum aja. Ya udah saya pesen lagi. Ada histori Gojeknya juga ada. Cuman dalam kejadian di kamar itu kan nggak ada. Ini yang agak sulit dan tricky, agak-agak susah dipercaya, tapi memang begitu keadaannya. Cuman memang appearance-nya dia agak miswallahi, kalah, saya kalah itu. Makanya sampai ini saya biru, dia bilang kan katanya mencegah, enggak kok. Rumah sakit TK Hospital pun tahu. Sampai tadi kan masih ada ya story-nya. Dia bawa negara, katanya saya sih nggak tahu ya di Indonesia gimana, di Libya gimana, apa segala macam. Gimana ya, saya juga jadi bingung loh. Ini maunya sih apa sih, saya sampai bilang sama dia. Tadi kita blok-blokan Instagram, terus dia unblock, mungkin karena statement saya yang saya bilang, kalau dulu saya sama mantan suami saya kan nggak ada alat komunikasi. Ya kan, kalau sekarang kan ada, dia tahu rumah saya apa segala macam. Ini dia juga masih 9 jam yang lalu pun masih update. Tapi memang nggak pakai nama saya lagi. Saya DM, bra, stop. Dia yang pengen. Mungkin dia akan stop kalau udah dapat kontrak film kali. Kebanyakan nyangkal, gimana? Followers sudah naik, endorse sudah dapat. Iya, gimana? Usaha bisnis muda. Saya udah terlalu banyak dihujat loh kak, sampai banyak netizen yang bilang saya patut dan pantas di KDRT pada saat yang pertama. Itu nyakitin hati saya, bahkan anak, kalau itu nyakitin, tapi ketika kalau bahas anak saya disuruh begini begitu sama kakaknya, saya cuma pengen bilang sama kakaknya, katanya Islam yang konservatif, gak boleh kayak gitu, itu bukan ranahmu. Yang boleh ngejudge itu saya, Allah sama Johir saya sendiri kan yang tahu. Kalau memang kamu laki-laki, kenapa setelah saya preskon, masih terbuka bersama Bang Sunan dan kuasa hukum lainnya, kenapa Anda diam? Ngomong lagi dong, bagian intim saya begini, saya begitu, kenapa diam? Takut salah ya? Atau memang salah? Ibrahim sebagai tamu, sebagai pendatang yang baik, tunjukkan etika di negeri kami. Kami menerima pihak manapun yang untuk mencari makan di negeri kami. Tapi tunjukkan etika yang baik, jadi tamu yang baik di sini. Karena gini, kita nggak tahu kedatangan dia sebagai apa di sini. Menurut informasi dari klien kami Nabila, bahwa si Ibrahim ini bekerja juga di Republik Indonesia ini. Nah, ini perlu kita telusuri ya Mas Sunan ya. Seperti apa? Izin tinggalnya seperti apa, nanti kita telusuri semua. Dan di sini juga saya minta kepada Ibrahim untuk menertibkan saudara-saudaranya jangan berkuar-kuar di sosmed yang dapat menjerat Ibrahim sendiri di Republik Indonesia ini. Oleh karena itu kepada Ibrahim udah stop lah, tidak usah lagi pansus di media sosial. Sebenarnya lakukan komunikasi yang baik ya. Kalau Anda masih mau supaya hubungan ini artinya sebagai keluarga lebih baik. Jangan mencari menebar aurat hal yang negatif di media sosial. Apalagi berbicara soal masalah-masalah yang privat, itu sebenarnya tidak diperbolehkan itu ya. Dan kami pasti akan melindungi dan akan mengambil langkah hukum kepada Ibrahim. Ya, setelah malam ini langkah hukum apapun kami akan lakukan. Merasa telah bangkit dari masa keterpurukan yang dimana dirinya tidak berani mengungkap kelakuan sang mantan suami terhadapnya, kini Ratu Rizky Nabila yang secara resmi menggandeng Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukumnya, nampaknya sudah begitu leluasa mengungkap segala tabir yang belum terungkap. Hal tersebut pun bisa dibuktikan yang mana Ratu Rizky secara belak-belakan mengaku telah ditipu daya oleh sang mantan suami yang tidak lebih merupakan kesalahan dirinya yang sempat berdiam diri dan memilih untuk tidak melawan. Lantas,
Seperti apakah pengakuan serta cara Ratu Rizky dalam bangkit dari tipu daya yang diduga dilakukan oleh Ibrahim terhadapnya? Saya kena tipu. Saya bodoh, saya akuin. Perlakuan saya tidak patut dicontoh, ya. Saya jahat, ya. Saya mempermainkan pernikahan, tidak. Saya mempermainkan dia, tidak. Pertanyaannya sekarang saya balik. Kamu mempermainkan saya atau tidak? Kamu berbicara benar atau tidak? Kalau dulu saya nangis, netizen simpati, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya sekarang saya tidak nangis dan saya lebih berani, netizen tidak suka, mohon maaf. Pelajaran yang kemarin membuat saya berperilaku seperti ini. Lebih tegas, lugas, dan to the point. Yang upload story bukan saya duluan, dia. Emang kalau jadi janda yang lebih tegas salah enggak kan? Saya udah pernah gagal, kalau misalnya sehari terus saya minta cerai atau 1 menit saya minta cerai setelah saya sadar bahwa keputusannya tidak bijak. Emang orang gak boleh labil? Banyak kok orang-orang yang janda 2 kali karena yang pertama trauma, yang kedua belajar, ketiga baru benar. Terus saya harus langsung benar gitu. Saya aja gak pernah bilang saya patut dicontoh, gak pernah ngomong gitu. Saya kena tipu udah. Rencana saya sih udah ya, saat kamu diam, saya diam. Kita udah sudah baikan, tapi dia begitu lagi. Jadi saya rasa dengan dukungan Bang Sunan dan teman tim ini harus diberikan sesuatu yang poinnya tuh kuat. Padahal dari awal Ratu Rizky waktu menikah paling singkat ini, ya. Bayangkan menikah hanya 2 hari, ini menikah siri di salah satu apartemen di Jakarta. Setelah menikah, beberapa jam kemudian baru ketahuan aslinya. Akhirnya si klien kami ini, Nabila ini sudah tidak respect lagi sama yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu kami ingatkan, ya, ini adalah wanita Indonesia. Udah pasti hukum Indonesia akan melindungi yang bersangkutan. Dan udah pasti tim lawyer ini akan melindungi yang bersangkutan, ya, klien kami dari sisi hukum maupun dari sisi yang lain. Silakan, Ibrahim. Kamu lakukan apa silakan, kami akan hadapi, ya. Jangan khawatir, kami tidak akan mundur 1 langkah pun. Kamu harusnya sudah selesai urusan hubungan hukum kamu sama klien kita Nabila sudah selesai. Jadi tidak usah lagi umbar-umbar janji di media sosial dan lain sebagainya. Tetapi harus yang kau ingatkan bahwa berarti kau bukan laki-laki yang baik. Sehingga nikahnya hanya 2 hari lalu diceraikan. Malu sebenarnya, ya. Aib seperti itu harusnya malu. Jangan lu sok-sokan seolah-olah mau bawa nama Nabila untuk di media sosial, nggak perlu. Ya, sebagai laki-laki itu namanya laki-laki cengeng itu, ya. Untuk hal-hal privat supaya juga jangan diumbar ke media sosial, ya. Karena itu kan kalian berdua yang tahu, jangan diumbar ke media bahwa ini dan lain sebagainya. Ada ya bahasa-bahasa yang kurang etis lah untuk sebagai orang Timur, orang Indonesia itu tidak pantas untuk didengar atau dipublikasikan kepada media sosial. Jadi malam ini karena Nabila, klien kami sudah di bawah pengawasan kantor hukum Sunan Kalijaga dan tim, artinya segala urusan hukum akan berhadapan dengan kami. Dan kalau kau, Ibrahim, saya ingatkan, kalau kau berkuar-kuar tuh di media sosial, udah pasti kami akan ambil langkah hukum yang tegas. Ya, itu saya ingatkan kamu, Ibrahim. Terlepas dari titik balik, Ratu Rizky yang akhirnya memilih untuk melawan serta mengungkapkan kedok yang sebenarnya terjadi. Nyatanya hal tersebut juga menimbulkan adanya tebaran ancaman berupa statement yang dilayangkan Ibrahim terhadap Ratu. Tidak tinggal diam akan adanya intimidasi dari pihak sebelah. Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum Ratu Rizky nampak terlihat siap membela sang klien di balik tekanan yang terus ditunjukkan Ibrahim kepada Ratu. Tunjukin buktinya, jelasin lagi di story-nya. Kayaknya dia udah mulai takut deh, karena dia tahu media tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok, dan netizen juga nggak goblok gitu lah istilahnya, nggak bodoh. Jadi dia kayaknya lebih berani di sosmed. Tapi hati-hati loh. Orang yang dulunya sering nangis, yang lemah banget, yang segala sesuatunya diserahkan sama Allah, sekarang dia serahkan sama Allah, mikir lalu eksekusi, nanti kamu kena batunya baru tahu rasa. Ada statementnya, cuman kalau saya yang harus bayar tiketnya ya nggak mau lah.
asumsi saya dong, boleh. Asumsi boleh. Ada beberapa chat yang udah saya show juga ke media ya. Salah satunya ancaman untuk mengakhiri hidup anak saya. Terus juga saya dikutuk akan pekerjaan saya sebagai pekerja seni. Saya bukan muslim yang baik dan lain-lain. Lalu juga yang jelas saya dikutuk, diultimatum dari pihak salah satu keluarganya. Tapi ada sih salah satu yang Ibrahim sendiri katakan ke saya akan habisi kamu. Dia bilang gitu ke saya. Nah sekarang Ibrahim, saya bilang ke kamu mau damai atau kamu mau habisi saya? Habisi dalam konotasi. Saya nggak ngerti. Takutnya beda bahasa, beda arti. Saya nggak bisa arti itu. Saya tidak nyaman untuk dibicarakan perihal daerah privasi. Dan ketika dia bilang kita menikah 4 hari, padahal nyatanya tuh 1 hari lebih, ya 2 hari lah ya. Tapi dia ngotot dan dia merasa bahwa rumah saya itu adalah hak dia untuk datang, padahal kita sudah cerai, sudah nggak ada urusan ikatan atau apapun itu. Dan dia bilang katanya saya mau bunuh dia. Loh, kan kamu mau nerobos masuk rumah saya. Dan dia terus keluar-keluar di media segala macam, bilang bahwa saya katanya pansel sama dia, settingan sama dia. Demi Allah, saya menikah sama dia beneran karena saya mau menikah, bukan karena saya mau main-mainin pernikahan, nggak ada sama sekali. Dan juga poin yang paling penting adalah jangan memakai nama saya lagi dalam urusan apapun, dalam hal apapun, dengan agenda apapun, karena saya merasa kalau kamu mau mencari uang di sini, pakailah namamu sendiri, pakai talentamu sendiri. Karena saya pribadi, ini pernikahan kita aib, udah selesai sampai sini, stop. Kami per hari ini menyatakan tidak hanya urusan hukum, tapi juga kami selaku tim akan melindungi klien kami dari segala hal-hal ya, yang tidak diinginkan selama proses penanganan perkara. Dia mendapatkan hal-hal yang tidak baik lah ya dari mantan suaminya. Dia telepon sama saya kemarin juga, dia ketakutan. Artinya saya sampai bilang, apa yang buat kamu takut? Lalu Prati bilang, yang buat saya takut adalah background mantan suaminya yang kebetulan warga negara asing. Yang pertama kami ingatkan kepada saudara Ibrahim, ya, kalian ini kan sudah tidak ada hubungan hukum lagi, artinya sudah bercerai. Harusnya kan tidak perlu lagi membuka aib di media sosial, ya kan? Yang kedua, ketika Anda memaksa masuk ke pekarangan orang tanpa izin, itu kena pasal itu, ya kan? Apalagi ada bahasa-bahasa pengancaman ya, lewat WhatsApp ya. Dan juga coba dilihat di media sosial, tadi saya sudah juga dikirimkan beberapa media sosial, itu sangat tidak etis. Jadi kami hanya harapkan supaya jangan lagi ke depan ya menebar pansos di media sosial untuk kepentingan kamu gitu loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam Indap, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.